Kita akan bahas terkait dengan bos Hanania Travel yang diduga melakukan penipuan pada sejumlah calon jemaah umroh bersama Bapak Ade Marfudin selaku pengamat haji dan umroh Indonesia. Pak Ade, selamat sore. Ada Anissa di studio. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ade, ini kita lihat dalam kasus sebelumnya, begitu di tayangan sebelumnya, ini bos Hanania Travel sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu ya dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Nah, saya ingin tahu dulu yang pertama adalah tanggapan dari Pak Ade seperti apa terkait travel umroh yang nakal seperti ini. Karena kalau kita lihat begitu ya dari tahun ke tahun sepertinya ada terus nih Pak Ade terkait dengan kasus penipuan untuk umroh ini. Ya, yang pertama ini kan bukan kasus yang pertama ya. Bahkan ada bos besarnya dulu juga, misalnya First Travel juga dulu sangat menghebohkan, dan beberapa lagi travel yang lain. Ini harusnya jadi bahan pelajaran yang nyata bagi para pelaku usaha jasa ini. Tidak boleh main-main di ranah ibadah ini, apalagi punya maksud adalah menipu. Ini juga harus dari awal diketatkan dari sisi pengawasan. Nah, ini kan harusnya bagi para pelaku usaha ini hati-hati dan harus punya niat yang tulus. Jangan main di wilayah ibadah kedoknya untuk nipu. Dan ini kan jadi tidak ada pembelajaran yang nyata, walaupun ada travel yang di blacklist, yang dicabut izinnya, yang dipidanakan. Ini kok nggak jerak-jeraknya gitu loh. Karena saya lihat bahwa ada tidak berefek jeraknya. Ternyata harusnya kan dihukum itu sampai tidak boleh lagi atas nama dirinya, atas nama dari mulai komisaris dan keluarganya, kemudian juga pelaksana direkturnya atau direksinya sampai kepada orang yang terlibat di dalamnya, itu harusnya di blacklist, di daftar hitam gitu loh. Jangan sampai membuka lagi travel yang sejenis dengan kedok nama yang berbeda, dengan nama yang berbeda, tapi yang menjalankan orangnya itu lagi. Ini juga harus lebih ketat dalam pengawasan pendirian PPU yang sekarang jumlahnya lebih dari 3.000 PPU. Ini kan luar biasa gitu loh. Nah, wajar saja ranah ini menjadi ajang penipuan. Walaupun sangat banyak teman-teman di PPU yang baik, yang tanggung jawab, tapi dirusak citranya oleh seperti ini yang kita lihat adalah Hanania Tour misalnya. Ini kan sangat aneh, sangat janggal ya. Di tengah-tengah kita sedang menegakkan pelayanan yang berintegritas, yang menjunjung tinggi amanah. Ini kan amanah umat, amanah masyarakat kepada Hanania sebagai pelayan jasa, kok dikhianati? Ini kan juga sebuah pertanyaan besar untuk kita. Nah saya ingin tadi ke part yang Pak Ade sebutkan begitu ya, bahkan ada biro travel yang kemudian sudah dicabut izinnya. Kalau kita memposisikan diri sebagai korban begitu, bahwa tadi juga disampaikan mereka sudah melunasi seluruh pembiayaannya, lantas uang mereka bagaimana dari sisi pertanggungjawaban begitu ketika izinnya sudah dicabut, bukankah kemudian uang yang sudah masuk ini tidak kemudian bisa serta-merta langsung dikembalikan? Nah, menurut pengamatan Anda juga harusnya seperti apa untuk agar korban juga bisa mendapatkan kembali hak mereka, Pak Ade? Ya, tentunya yang pertama harus dikembalikan, bahwa kalau uangnya itu belum habis, belum digunakan kepada belanja, misalnya kan ada beberapa item yang perlu dibayarkan oleh PPU itu. Misalnya dia harus booking tiket, booking akomodasi selama di sana, apakah itu sudah keluar atau belum? Nah, kalau itu sudah keluar tentunya kan ada bukti pembayarannya, berarti uang itu sudah terpakai. Tapi kalau uang itu belum terpakai, maka sebesar apapun hak jamaah harus segera dikembalikan. Ya, kan ini adalah hak jamaah. Nah, kalau masih belum juga terbayar, jadi yang pertama diselamatkan adalah korban. Jamaah harus uangnya kembali sebesar apa yang dia telah bayarkan. Nah, tentunya kalau misalnya jumlah uang itu tidak digunakan di luar, misalnya booking tiket, booking akomodasi, visa dan sebagainya belum digunakan, berarti kan masih aman. Tapi kalau sudah digunakan harus dihitung. Nah, kalau itu pun tidak mencukupi, maka
aset perusahaan harus menjadi jaminan. Apa aset perusahaan? Ya itu harus dilihat, karena tanggung jawab komisarisnya apa tanggung jawab direksinya itu harus menjadi catatan tersendiri. Nah, kalau itu juga harus tidak terpenuhi, ya apa yang selain aset ya tanggung jawab harus kembali. Ini kan intinya itu. Dan kalau itu pelanggarannya lebih besar, menurut undang-undang kan dicabut izinnya, kemudian juga orangnya ya dipenjarakan, dipidanakan karena sudah melanggar ketentuan yang berlaku. Ini sudah punya niatan tidak bagus, tidak baik, menipu orang yang sudah mengumpulkan biaya untuk berangkat. Betul. Ini saya kira harus berefek jera lah menetapkan hukuman ini. Jangan sampai hanya dilaporkan, setelah itu diproses dan tidak berefek jera. Walaupun dan sampai kepada izinnya dicabut, itu juga bukan solusi pasti ya, karena kalau tidak di blacklist dan didaftar hitamkan, itu orang itu akan melakukan kejahatan yang sama dan membuat PT baru berkolaborasi dengan teman-teman lain melakukan hal yang sama untuk berikutnya. Ini sangat mudah orang bergerak di jasa ibadah ini untuk mengiming-imingi, apalagi dengan sekarang misalnya orang tergiur di mana hotelnya, dia bisa dengan menjual lewat tayangan-tayangan hotel yang mewah, harga murah, orang tergiur dan sebagainya. Ini juga menjadi catatan kehati-hatian bagi jamaah untuk memilih travel, bukan sekedar izin tapi juga harus dicek dan cross checknya yang baik. Oke, mengkhawatirkan begitu ya, bahwa ternyata mereka bisa saja begitu memiliki kedok lainnya, begitu muka lainnya ketika kasus ini sudah selesai dituntaskan. Nah, tapi kalau kita berbicara soal pengawasan, tadi Anda sampaikan bahwa harus ada pengawasan yang kemudian diperkuat. Sebetulnya siapa yang bertugas untuk mengawasi Biro Perjalanan Umroh, dan sepengetahuan Anda begitu sejauh ini seperti apa pengawasan pada travel perjalanan umroh? Apakah sudah cukup kemudian, atau memang sampai dengan saat ini pemerintah kita masih lebih cenderung melakukan pengawasan ataupun juga penindakannya setelah adanya kasus, Pak Ade? Iya, kalau kita lihat kan selalu kita bergeraknya pada kasuistiknya adalah kalau sudah terjadi baru kita kebakaran jenggot lah, baru terjadi kita mencari-cari kelemahan dari setiap travel yang ada dan sebagainya. Harusnya kan proteksi. Apa proteksinya? Satu, ada proteksi untuk lembaganya. Makanya ini pentingnya, misalnya ketika dia mendirikan umroh ini, PPU ini yang sampai sekarang 3.000 lebih, itu kan harus ada jaminan. Ada garansi banknya masuk, misalnya di pemerintah, bahwa mendirikan ini minimal dia misalnya kemampuannya 100 orang, maka dia harus 100 orang menaruh uang sebesar biaya perjalanan haji umrohnya. Nah, kalau gini kan sekarang kalau penipuan terjadi, otomatis dana yang di garansi bank itu kan bisa diambil, tarik untuk menutupi jamaah yang dirugikan tadi. Ini kan nggak ada sekarang, karena begitu mendirikan si PPU-nya, orang yang terlibat apakah komisarisnya, apakah direksinya atau tim pendirinya dari perusahaan tersebut tidak diminta garansi banknya, atau ada garansi banknya tapi bodong. Misalnya hanya selembar kertas yang dijaminkan oleh bank, tapi begitu dicairkan nggak ada uangnya. Ini juga masalah. Maka saya bilang pengetahuan pendirian, jaminan di umroh maupun di PIHK harus menjadi dasar utama untuk menghindari kejadian seperti ini. Nah, kalau sekarang sudah terjadi, kalau uangnya sudah terpakai, hanantur nggak bisa, asetnya kecil dan sebagainya, harus kembalikan 60 miliar misalnya, sedangkan aset dia tidak sampai segitu, itu kan otomatis jamaah yang dirugikan, jamaah yang akan jadi korban lagi. Ini satu dari proteksi dari izin pertama yang setiap PPU harus menyerahkan garansi banknya, dan itu tidak bisa dicairkan kalau setelah setahun pelaporannya bagus, setelah setahun berjalan tidak ada masalah. Nah, ini juga keprihatinan saya. Ketambah begitu banyak PPU berdiri lahir, tapi sementara garansi banknya tidak ada. Yang kedua, saya kira di samping proteksi seperti garansi bank adalah bahwa pembinaan kepada PPU harus juga nyata, bahwa Anda diberikan penjelasan-penjelasan yang dilihat, diakreditasi, bahwa ada nggak kantornya, ada nggak lembaganya, di mana tempatnya, itu juga harus diakreditasi per tahun.
jangan-jangan Hanan Tour ini tidak pernah diakreditasi di dalam kantornya, di mana tempatnya. Ini menjadi catatan juga temuan harusnya dari tim pengawas Kementerian Haji Umroh ke depan. Nah, kemudian di samping penyelenggaranya kan juga harus diperhatikan juga konsumennya, penggunanya. Nah, masyarakat ini sering menjadi menjadi tergiur, teriming-imingi dengan travel yang menjual harga murah atau dengan layanan fasilitas yang bagus sementara harganya murah, itu patut dicurigai. Nah, ini juga menjadi harusnya ada pendewasaan kepada masyarakat pengguna, dan itu jangan dihentinya oleh pihak pemerintah. Misalnya pilih PPU yang berizin, yang punya nah, akreditasi itu menentukan pada grade A, grade B atau C. Maka kalau misalnya mau pilih travel PPU itu yang grade-nya A, artinya yang sudah jaminannya bagus sehingga tidak ada keterlantaran apalagi gagal berangkat bagi jamaahnya. Ini juga penting disampaikan kepada masyarakat pengguna. Ya, tentu. Kompleks ya, masih banyak kemudian PR yang harus dibenahi begitu ya, baik itu dari Biro Travel. Apalagi dengan tantangan ke depan digital ini kan juga berpengaruh besar kepada masyarakat yang pengguna. Baik, terima kasih kalau begitu atas penjelasan yang sangat komprehensif Pak Ade Marfudin, pengamat haji dan umroh Indonesia. Terima kasih, selamat sore Pak Ade, salam sehat selalu, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.